Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Putri Rahayu dengan NIM F10511191004. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video tutorial terkait pembuatan e-modul interaktif. Menggunakan Canva. Nah, di sini langkah awal yang harus kita lakukan adalah buka Google Chrome atau yang lainnya, kemudian klik tulis Canva. Setelah itu kita klik. Baik. Nah, akan timbul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik yang paling atas, yang https www.canva.com ini. Kita klik. Nah, setelah kita klik yang tadi, maka akan muncul tampilan seperti yang tampak. Nah di sini ketika kita belum mendaftar, silahkan daftar dulu. Nah, untuk mendaftar nanti di pilihan atas ini bakalan ada dua pilihan, daftar atau login. Nah, kalau kita belum punya akun, kita daftar terlebih dahulu, bisa menggunakan email atau dengan akun Google. Nah, kemudian setelah kita daftar, maka kita bisa membuat desain atau presentasi atau poster dan lain-lain. Nah, pertama kita klik buat desain. Nah, di sini kita pilih dokumen A4 karena di sini kita akan membuat modul ya. Jadi kita gunakan dokumen A4, klik dokumen. Setelah itu kita tunggu dulu. Nah, setelah kita tekan membuat desain dan kita pilih kertasnya, maka di sini kita tinggal pilih template-nya. Jadi untuk template itu bebas, silahkan kalian pilih sesuai dengan keinginan. Nah, kita coba salah satu ya. Kita ambil contoh ini. Kita coba ambil ini. Klik, kemudian nah, ini ketika kita udah memilih template kita udah bisa mengganti sesuai dengan yang kita inginkan di sini. Misalnya kita ingin membuat modul tentang tekanan, kita ganti modul itu terhapus. Nah, kita tulis di sini kok terhapus. Modul tekanan. Nah, untuk cover ini bebas ya, mau desain seperti apa, mau ditulis apa, mau judulnya seperti apa, ini bebas sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, untuk menambahkannya ya tinggal kita tambahkan teksnya, atau kalau misalnya kan ini kan kurang nih, ini kan nggak ada kan. Nah,
Cuman satu. Terus gimana cara kita nambahkan teksnya? Oke, tinggal kita klik teks. Kemudian, nah dipilih di sini kita mau nambahnya. Apakah tambahkan judul, tambahkan subjudul, atau tambahkan sedikit teks isi. Ini opsional sesuai keinginan masing-masing. Oke. Nah, ini untuk cover. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menambahkan halaman dari modul kita ini? Oke, yang pertama, kita klik tambah halaman. Nah, setelah itu halaman akan bertambah. Nah, sini kita ini kan kosong kertasnya, kita bisa tambahin elemen sehingga tampilannya akan lebih menarik. Kita contoh kasih elemen bingkai misalnya, atau apa ya, bisa ini misalnya tentang fisika nih, kita bisa tambahkan, tinggal klik, kita carikan. Ini kita bisa juga cari di sini apa, tentang apa, tinggal kita klik, kemudian akan timbul elemen-elemen seperti ini. Ini bisa kalian tambahkan di kertas-kertas ini supaya lebih menarik tampilannya. Oke, nah kemudian bagaimana cara kita untuk menambahkan teks? Oke, kalau teks itu seperti yang saya gambarkan, seperti yang sudah saya jelaskan. Di sini opsional, misalnya tambahkan judul. Nah, di sini kita tulis tekanan. Oke, kita tulis tekanan. Tunggu ya, ini ada 2. Oke, nah. Misalnya di sini tekanan. Oke, kemudian ya kehapus. Kanan. Oke. Nah, ini untuk menambahkan teks. Kemudian ketika kita ingin menambahkan gambar, kita tinggal klik unggah. Oke, di sini kita unggah. Kemudian kita pilih unggah media. Oke, nah sini ketika kita pilih gambar yang ingin kita tambahkan, misalnya kita ingin menambahkan nih seorang anak yang sedang mendorong gerobak ya. Oke, kita tambahkan, tambah, open. Oke, dan sini akan terunggah. Kita tunggu dulu sampai dia selesai mengunggah. Oke, baik. Nah, ini sudah terunggah. Kalau ingin menambahkan ke dalam modul kita, tinggal klik foto yang udah kita unggah, klik. Nah, gambar itu akan muncul di modul kita. Ini untuk cara menambahkan gambar di modul. Oke, selanjutnya bagaimana cara kita untuk menambahkan video? Misalnya kita nih di modul ini ingin menambahkan video supaya siswa itu sebelum belajar ya merangsang mereka dengan cara menonton video dulu. Oke, caranya kita buka halaman baru. Oh, ini hapus ya, sorry. Nah, ini tambah halaman baru. Oke, di sini kita tambah misalnya tadi tentang tekanan kan, kita mau menambahkan, kita tulis dulu, kita tulis misalnya ini misal ya, ini kita pakai yang tambahkan judul.
Kita tambahkan judul. Kemudian kita tulis di sini, mari kita kasih perintah, mari amati video berikut ini. Oke, kita kasih perintah seperti ini. Nah, kita simpan di atas. Oke. Ini sebenarnya bisa kita besarkan ya. Nah, untuk mengatur besar kecilnya ketika pengeditan kita bisa atur di sini. Oke, di sini saya perbesar 71%. Nah, ini kan tadi yang udah saya buat, kita simpan di atas. Ini kita hapus dulu. Oke. Nah, ini udah kita simpan di atas. Nah, ini bisa kita atur tulisannya. Dan juga kita bisa atur mau dimiringkan atau mau ditebalkan. Kemudian untuk rata kiri rata kanannya juga bisa kita atur. Dari sini kita pakai yang tengah, kemudian di sini kita atur ukuran fontnya jangan terlalu besar, kita pakai 14 saja lah. Oh, itu kecil ya, 24 lah. Oke, nah untuk warna juga kita bisa atur semau kita punya pink ya, karena kebetulan saya suka pink. Oke, nah untuk tulisan juga bisa kita atur yang kita inginkan. Nah, itu untuk judul. Kemudian bagaimana cara menambahkan video? Oke, untuk menambahkan video, klik lainnya. Sudah, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari YouTube. Oke, ini kita ketemu YouTube, kita klik. Kemudian kita cari judul dari video yang akan kita tampilkan. Kita cari dulu misalnya tekanan penerapan tekanan. Oke, nah ini tekanan. Nah, misalnya yang ini ya, kita klik. Nah, maka video yang kita cari dari YouTube tersebut akan muncul di modul kita. Nah, di sini kan di modul kita ini akan muncul. Untuk mengaktifkannya, klik 2 kali. Oke, kita klik 2 kali. Ini agak lama proses loadingnya. Kita tunggu dulu ya. Oke. Oke, nah ini udah nampak ya. Udah bisa kita langsung tonton dari modul kita. Oke, kita klik, coba kita. Nah, ini kan udah bisa kita tonton langsung dari modul yang udah kita buat. Oke, nah kemudian, selain ingin menambahkan video, kita juga bisa menambahkan kuis atau game-game yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, untuk menambahkannya, misalnya nih setelah mereka mengamati video kemudian diberikan materi. Nah, di sini guru memberikan kuis untuk melihat seberapa jauh pemahaman mereka terkait materi yang ada di modul ini. Oke, untuk menambahkan kuis itu kita tambahkan halaman dulu. Oke, nah di sini kita klik lainnya. Kemudian kita cari sematkan. Nah ini
sematkan, kemudian oke, kita sematkan ini ya. Oke, kemudian kita salin dulu, misalnya di Google Form. Misalnya saya ambil Google Form. Sini contohnya yang ini ya, latihan materi vektor. Kemudian dikirim. Kemudian nah di sini ada opsi yang link, kemudian perpendek URL-nya, kemudian kita pendekkan, maka linknya akan pendek seperti ini, kita salin, kemudian kita masukkan ke dalam tautan ini, kita copy paste, oke, kemudian tambahkan ke desain. Oke, setelah itu nah, ini udah ditambahkannya, udah bisa langsung kita buka dari modul yang telah kita buat. Jadi, untuk mengaktifkannya, kita klik 2 kali. Nah, ini kan udah langsung bisa kita gunakan. Oke, nah ini kalau kita klik, ini udah langsung menuju ke latihan materi vektor atau menuju ke Google Form-nya. Oke, ini untuk menambahkan quiz. Jadi kita udah belajar cara menambahkan teks, kemudian menambahkan video, menambahkan foto, kemudian menambahkan quiz. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana caranya kita untuk membuat kode QR-nya. Oke, untuk kode QR-nya di sini kita bisa klik lainnya. Setelah itu, nah di klik lainnya ini kan ada kode QR. Kita klik yang kode QR code atau kode QR. Nah, di sini tambahkan URL dan kami akan membuat QR code untuk tambahkan ke desain Anda. Orang-orang dapat memindai QR code untuk membuka alamat atau link yang modul yang kita buat. Ya, di sini kita bisa gunakan YouTube, bisa menggunakan Instagram. Di sini saya akan menggunakan YouTube. Untuk Instagram juga bisa, pokoknya silahkan salin media sosial kalian. Sini saya coba menggunakan YouTube saya, alamatnya https youtube.com Sebenarnya ini kalau mau simple, kalian salin, misalnya kalian buka WhatsApp web kan, terus kalian salin dari WhatsApp web tersebut. Ini kebetulan saya manual menulisnya, jadi agak lumayan memakan waktu yang lama. 4R KT 8 NL AXQ. Oke, ini untuk kode link media sosial saya. Kemudian setelah kita masukkan, kita buat kode. Nah, setelah kita membuat kode, maka QR kodenya, kode QR-nya akan muncul di modul. Oke, tinggal kita simpan di modul kita atur sesuai dengan yang kita mau. Juga kita desain sesuai yang kita mau, jadi bebas ingin membuat modul dengan desain seperti apa. Oke, nah ketika sudah membuat kode QR, maka langkah selanjutnya adalah membagikan e-modul kita ke siswa. Oke, caranya adalah bagikan, kemudian di sini kita pilih yang punya tautan. Karena di sini kan kita mau membagikan kepada siswa kan, jadi kita pilih yang punya tautan. Oke.
Nah, di sini ada opsi tautan template, tampilkan dan rekam, kemudian tautan hanya lihat. Oke, di sini kalau kita pilih tautan hanya lihat, jadi siswa hanya bisa melihat, tidak bisa mengedit modul kita. Kita klik. Nah, kemudian kita salin kode QR Canva kita. Modul kita yang telah kita buat. Oke, kita salin. Oke, sudah kita salin, tinggal kita buka. Oke, nah misalnya gini kan, kita coba buka. Oke, nah ini adalah modul yang kita buat tadi. Ini modul yang sangat singkat sekali. Nah, di sini kan ini tadi yang kita buat, ini elemennya, ini menambahkan gambar, ini teks, kemudian ini oke, lanjut. Nah, ini amati video berikut. Seharusnya di sini ada videonya. Tapi kayaknya nih munculkan videonya. Jadi ini bisa langsung kita klik di modul kita. Tinggal kita klik, maka kita akan menonton video tersebut secara langsung tanpa harus membuka YouTube lagi. Kemudian, nah ini untuk kode QR-nya. Oke, di sini ada quiz. Kita tunggu dulu lah. Ini kan quiznya muncul juga. Jadi dengan menggunakan modul ini ya lebih komplit lah. Kita bisa mengisi quiz, kita bisa memberikan video di dalam satu modul tersebut. Oke, nah ini untuk tutorial membuat modul. Oke, di sini saya akan menunjukkan modul yang sudah saya buat. Sini udah saya buat satu modul terkait materi vektor. Nah, ini adalah modul yang udah saya buat. Coba kita buka. Oke, di sini ada 9 halaman modulnya. Nah, oke, kita tunggu sebentar ya. Nah, ini adalah modul yang sudah saya buat. Ini untuk covernya. Ini modul vektor. Kemudian untuk kelas 10 MA atau SMA semester ganjil. Nah, kemudian pada slide kedua ini saya tambahkan tujuan pembelajarannya. Kemudian, nah pada slide ketiga ini saya menampilkan sebuah video dari YouTube sebelum mereka belajar membaca materi yang ada di modul ini. Saya ingin mereka untuk menonton videonya terlebih dahulu. Oke. Nah, kemudian setelah itu pada akhir dari modul ini saya berikan quiz berupa Google Form. Nah, ini untuk quiz. Quiz tentang vektor. Nah, ini. Oke, sebanyak 20 soal. Oke, kemudian yang terakhir di sini saya tampilkan kode QR-nya. Nah, ini. Oke, ini adalah modul yang telah saya buat. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait video tutorial cara membuat modul interaktif dengan menggunakan Canva. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.